Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas kelompok 6 yang berjudul Guru dalam Perspektif Sosiologi. Adapun tiga materi guru dalam perspektif sosiologi. Yang pertama, pengertian dan pemaknaan tentang guru. Yang kedua, mengajar sebagai tugas profesi guru. Yang ketiga, mengajar sebagai tugas utama profesi guru. Pengertian dan pemaknaan tentang guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah manusia yang tugasnya profesinya mengajar. Sedangkan menurut Febrianto, dalam buku Kamus Pendidikan, guru adalah pendidik profesional di sekolah dengan tugas utama mengajar. Secara profesional formal, guru adalah sebuah jabatan akademik yang memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencana dan melaksanakan profesi pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, guru sebagai seorang tenaga kependidikan yang profesional berbeda pekerjaannya dengan yang lain karena ia merupakan suatu profesi. Dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan tugas dan fungsinya. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat guru itu pada dasarnya berkaitan dengan sifat kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam kajian pendidikan, selain pembahasan mengenai sifat, terdapat juga pembahasan mengenai kompetensi. Lebih jauh, Rokajani sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Hisham mengemukakan 3 jenis kompetensi guru, yaitu yang pertama, kompetensi profesional, yang kedua, kompetensi kemasyarakatan, dan yang ketiga, kompetensi personal. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagai tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Dalam ilmu sosiologi ditemukan 2 istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Status sebagai guru dapat dipandang tinggi atau rendah tergantung pada tempat ia berada, sedangkan peran yang berkedudukan sebagai pendidikan seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai harapan masyarakat. Nah, diharapkan berperan sebagai teladan dan tujuan dalam masyarakat dan khususnya anak dini yang diajarkan oleh guru. Secara umum, peranan guru dalam dunia pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 4 peranan. Yang pertama, peranan dalam proses belajar mengajar. Pendidik sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan evaluator. Nah, yang kedua, peranan dalam pengadministrasian, sedangkan yang ketiga, peranan secara pribadi. Keempat, secara psikologi. Adapun tugas-tugas profesional dari seorang guru, yaitu meneruskan atau mentransisikan mengatasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Guru juga memiliki tugas manusiawi. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas menjadi anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusia itu adalah transformasi diri, identifikasi sendiri, dan pengertian tentang diri sendiri. Baik, selanjutnya akan
dijelaskan kepada saudara kita Bang Aldi. Kepada Bang Aldi dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Guntur. Selanjutnya yaitu menurut Zamarah, peranan pendidik itu atau guru itu dibagi menjadi 10. Yang pertama itu sebagai korektor, yaitu dapat membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk dalam melaksanakan pendidikan. Lalu yang kedua sebagai inspirator, yaitu memberikan ilham atau ide yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Dan yang ketiga sebagai informatori, yaitu dapat memberikan informasi, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang keempat sebagai organisator, yaitu mampu mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kelima sebagai motivator, yaitu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam sebagai inisiator, yaitu menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh yaitu sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang kedelapan sebagai pembimbing, yaitu melaksanakan bimbingannya kepada peserta didik agar berkembang ke arah yang positif. Yang kesembilan sebagai demonstrator, yaitu memberikan pemahaman materi pembelajaran kepada peserta didik dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10 sebagai pengelolaan kelas, yaitu